ومسجدا مباركا وشاركنا ومن شر أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العالم ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه جنات النعيم وإلى حضرة صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر ولوالديه ولمشايخه آمين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فليرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وعنه daripada Buraidah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, siapa yang bersumpah, maqala, lalu berkata, inni bari'un minal Islam, sesungguhnya saya adalah orang yang sudah lepas dari Islam. Fa in kana kadiban bahwa kama qala, maka jika dia berdusta, niscaya dia seperti yang dia katakan. Wa in kana shadiqan fala yarji'a ila al-islami saliman, niscaya dia tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Rawahu Abu Dawud. Ini sering kita dengar orang bersumpah, kalau saya bohong, saya keluar dari Islam. Kalian, kalau yang saya katakan bohong, saya keluar dari Islam. Nyatanya yang diomongin adalah bohong, jadi dia udah keluar Islam. Tapi kalau yang dia omongin benar, dia tetap masih Islam. Jadi suka ada orang berani bersumpah, wallahi, kalau saya bohong, saya keluar dari Islam. Ini. Nah, kalau yang diucapkan bohong, Aku juga nggak masuk, kemarin dia nggak tahu.
Hah? Nggak tahu. Kemarin juga nggak masuk. Kalau umpama omongannya benar, nggak bohong, berarti dia makruh. Nah, kalau di sini bedanya dari Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah SAW, man halaka, siapa yang bersumpah, faqala, lalu dia berkata, inni bari'un minal Islam, saya melepaskan diri dari Islam. Sama tadi, saya bersumpah saya keluar dari Islam. Nah, jika ada kadiban bohong, maka niscaya adalah seperti yang dia katakan. Jadi kalau saya bohong, saya keluar dari Islam, nyatanya dia bohong, ya jadilah keluar dari Islam. Nah, kalau dia benar, karena sadiqan, kalau yarji ilal Islam salim. Kalau dia benar, karena dia ngomong keluar dari Islam, maka dia tidak bisa kembali dari, tidak bisa wala yarji, dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena dia sudah berani mengatakan keluar dari Islam. Ini jangan sekali-kali sumpah seperti ini. Al-murad bihi at-tahdid wa tasdid. Yang dimaksud itu adalah ancaman. Jadi kalau dia benar, itu dia nggak bisa balik ke Islam. Kalau keadaan Islam itu ancaman. Berarti jangan sekali-kali kita bersumpah dengan saya lepas dari Islam, saya keluar dari Islam. Itu khawatir biar dia benar nggak bisa balik lagi ke Islam. Wahada yaminun inda ba'dil a'immati fihi al-kafarah. Tapi pendapat sebagian imam bahwa ini jadi sumpah. Kalau dia melanggar, dia akan bayar kafarah. Wa inda Syafi'i wa Malik laisa biyamini. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan Malik ini bukan sumpah. Fala yajibu kafarah, tidak wajib kafarah. Lakin qailuhu athim. Tapi yang ngomong dosa. Biar gak kafarat tapi dosa. Karena sumpah bukan dengan nama Allah. Sumpah dengan mengatakan keluar dari Islam. Qala ashabuna in qasada al-azma ila kufri. Kalau dia ini berkehendak, bercita-cita untuk kafir, bahwa kafir, dia kafir pada waktu itu juga. Demi Allah, kalau saya bohong, saya keluar Islam, saya bebas dari Islam. Kalau niatnya memang keluar Islam, sudah keluar Islam. Gimana niatnya? Wa in qasada al-imtinani an dzalika mahlufi alaihi abadan. Dan jika menghendaki mencegah daripada yang disumpah atasnya selamanya, kalau dia disayang dan tidak berkehendak apa-apa, kalau kufur fajrika. Jadi saya keluar dari Islam. Kalau memang niatnya ingin keluar Islam, kita keluar. Tapi kalau ada niat seperti itu, ya sesuai sumpahnya, enggak jadi sumpah. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau sumpah demi Allah, saya bebas, saya keluar dari Islam, itu nggak jadi sumpah. Tapi yang ngomong itu dosa. Yang berkata demi Allah saya keluar dari Islam, kalau saya bohong itu dosa. Walaupun itu bukan sumpah kata Imam Syafi'i dan kata Imam Malik. Lakinnahu sami'un qabihun yastaghfirullah min ithmihi. Tapi itu perbuatan yang sangat jelek sekali, buruk sekali. Jadi ta'ammul kepada Allah dari dosanya dan diucap dua kalimat syahadat sunnah. Kalau sumpahnya demi Allah, kalau saya bohong keluar dari Islam, kalaupun dia benar mesti ucap syahadat lagi. Karena ucapan itu menjadikan dia sudah keluar dari Islam. Kalau ada niat, kalau tidak ada niat, sunnah dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini salah satu dilarang sumpah dengan ucapan itu.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a rajulan yaqul la wal ka'bati. Faqala Ibnu Umar la tahlif bi ghairillah. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar seorang laki-laki berkata, tidak wal Ka'bah ini, tidak wal Ka'bah, demi Ka'bah. Berkata Ibnu Umar kepada laki-laki itu, la tahrif bi ghairillah. Kamu jangan sumpah dengan yang bukan nama Allah. Karena bahasanya saya mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan bukan nama Allah, faqad kafara, sungguh dia sudah kafir, atau asyraka, dan dia sudah menjadi orang yang sekutukan Allah. Nah ini kalau kita mengatakan demi bumi, demi langit, sumpah pakai bukan nama Allah, nama makhluk, itu sudah kafir dia. Minimal kafir bin nikmah. Kafir nikmah berarti dia nggak syukur, karena dia nggak sebut nama Allah dengan sumpah, berarti dia kafir nikmah. Yang paling kita takut kafir benar-benar, karena dia nggak percaya kepada Allah, sehingga nggak mau pakai nama Allah dalam sumpah. Itu sudah kafir dan sudah syirik. Itu kalau kita mengatakan secara gamblang bahwa yang mana sumpah bukan dengan nama Allah, berarti dia sudah kafir. Kenapa? Dia percaya dengan yang disebut demi bumi. Jadi bumi diagungkan. Setiap sesuatu yang diagungkan dijadikan sumpah. Demi langit, langit diagungkan. Nah kalau orang mengagungkan bumi, mengagungkan langit, tidak mengagungkan Allah, ini menjadi kufur. Bisa jadi syirik, berarti dia percaya bumi, langit itu hebat dan agung. Makanya hati-hati. Wa an Ubaidillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billahi wa huququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin inna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair, qala al-isyraku billah, qala thumma madha, qala al-yaminul ghamus. Qultu wa mal yaminul ghamus, qala walladhi yaqtatibu malam li'in muslimin, yakni biyaminin huwa fiha kadhibun. Dari Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, al-kabairu, bermula dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, pertama bersekutukan Allah. Jadi orang syirik sama Allah itu dosa besar. Saya anggap kalau orang mengatakan corona bisa menularkan, itu dosa besar. Kenapa? Karena corona makhluk, nggak bisa bikin orang sakit. Kalau kita bilang menular, corona yang bikin orang sakit sehingga menjadi banyak. Jadi kalau dia percaya makhluk bisa berbuat sesuatu seperti perbuatan Allah, syirik. Ini kalau orang bilang corona menular, itu bisa pahamnya syirik, karena menganggap corona punya kekuatan buat bikin orang sakit. Tapi kalau dikatakan
corona adalah banyak karena Allah yang bikin banyak orang sakit. Allah yang membanyakkan orang sakit, bukan nular. Sekarang Jakarta 9.000 per hari. Itu yang bikin banyak orang sakit Allah, bukan corona. Dia makhluk. Apalagi ada indikasi bahwa virus-virus ini adalah bikinan orang kafir yang ingin binasakan orang banyak. Nggak bisa memberikan. Hanya Allah berikan melalui virus ini orang bisa sakit, orang bisa meninggal. Yang bikin meninggal Allah. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Dia kuasa atas setiap satu. Ini isyraq billah, syirik sama Allah, termasuk orang percaya corona menular, itu syirik sama Allah. Yang kedua, ya kita suka pakai benda-benda kayak cincin, kayak pisau tua. Tiba-tiba dia dibunuh orang, nggak kena, nggak mempan. Nih hebat, pisau bikin saya nggak mempan dibacok. Syirik, karena pisau nggak punya kekuatan apa. Yang membuat itu adalah Allah dengan sabab. Sababnya apa? Kalau orang punya pisau, punya ini, itu adalah ada makhluk halus, jin yang halangin dia dari benda tajam. Sebabnya tetap yang bikin tidak terluka Allah, sebabnya ada jin yang menghalangi. Saya punya kawan namanya Ustaz Taufik. Dia dalam bidang itu ahli. Ada orang suka bangga-bangga, ini cincin saya kalau dipakai nggak mempan ditembak. Coba sini. Dia minta cincin itu. Dia baca, dia usap. Coba pakai. Dia pakai, tembak, mempan. Karena jin yang dicincin itu dihapus. Jin yang dicincin diusir. Hingga waktu tembak, jin nggak halangi lagi. Itu sabar. Tetap yang bikin tidak tertembak Allah. Sababnya jin, bukan cincin. Kalau orang percaya cincin bisa bikin orang dapat tembak, itu syirik. Karena cincin benda mati yang lemah, nggak bisa berbuat apa. Itu kan salah satu syirik yang sering orang percaya dan lain sebagainya. Itu dosa besar kalau orang syirik. Wa uququl walidain, dan juga durhaka orang tua dosa besar. Durhaka orang tua artinya kita menentang orang tua kita, padahal orang tua nasihatin yang baik, orang tua nasihatin yang benar, dia melawan nasihat itu, durhaka. Atau dia ini mensia-siakan orang tua. Orang tuanya susah, dia nggak tolong. Sampai orang tuanya kelaparan, apa dia nggak tolong, durhaka. Disuruh birrul walidain, berbuat orang tua, dia nggak berbuat baik. Nah, durhaka orang tua adalah dosa besar. Yang ketiga, qatlun nafsi, membunuh orang. Ini yang bunuh 6 laskar FPI, dosa besar. Bahkan dalam Quran dikatakan man qatala mu'minan faqad kafara jihad. Siapa yang bunuh orang mukmin sudah kafir terang-terang. Allah tidak akan ngomong dia pada hari kiamat. Allah tidak akan tolong dia. Allah akan berikan azab yang pedih pada hari kiamat. 4 dia dapat. Pertama, Allah katakan dia kafir. Kedua, Allah tidak akan bicara pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah tidak akan berikan rahmat, akan dilaknat sampai hari kiamat, dan dia akan mendapat siksa. Ini kalau bunuh orang mukmin jangan gampang-gampang.
Jangan gampang-gampang kita bunuh orang mukmin hanya karena emosi, karena membela kepentingan seorang pejabat atau karena partai dan lain sebagainya. Ancamannya masuk neraka, tidak akan mendapat rahmat, dilaknat terus kepada Allah, dan tidak akan ditanya Allah, dan akan mendapatkan neraka dan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Itu qatlun nafsi, apalagi mukmin yang dibunuh. Dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah yang bohong. Di sini dikatakan yaminul ghamus adalah sumpah yang bohong. Itu al-yamin, dia bersumpah hanya ingin mengambil hak orang lain, seperti diakui ini tanah punya saya. Wallahi, tanah ini punya saya. Dia sumpah supaya ngambil tanah itu, padahal sumpahnya bohong. Itu ghamus. Makanya ditanya, qultu ma yaminul ghamus, qala alladhi yaqtafi'u ma lamri'in muslimin. Orang yang mengambil milik harta seorang muslim, yakni biyamini, dengan sumpah, wa huwa fiha kadhibun, berarti bohong dalam sumpah. Jadi ketika dipanggil, benar ini tanahmu, berani sumpah, berani wallahi ini tanah saya, benar bohong dia. Itu sumpah bohong untuk mengambil tanah orang, namanya yaminul ghamus. Itu dosa besar. Ini makanya kita jangan berani sumpah yang bohong. Wallahi ya. Ini kalau kita perhatiin, presiden kita 3 kali bohong. Yaminul ghamus. Pertama waktu diangkat menjadi Bupati Solo, bersumpah, wallahi saya akan menjadi bupati. Belum selesai, pindah lagi. Mestinya kalau sumpah, selesaikan dulu yang dia sumpah. Jadi bupati berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Selesaikan 5 tahun. Ini wallahi jadi bupati, belum 5 tahun, baru 2 tahun dia pindah jadi gubernur Jakarta. Gubernur 5 tahun ya kira-kira. Enggak, wallahi lagi, belum 5 tahun naik lagi jadi presiden. 3 kali sumpah bohong. Yaminul ghamus. Nanti dia akan tanggung di hadapan Allah. Nih, makanya jangan sekali-kali kita ingin dapat harta, ingin dapat jabatan, ingin menjadi seorang pejabat, berani mengatakan wallahi padahal kita bohong. Wallahu a'lam baru nadri man ala yamini wala ala langsung ke sini tadi lengkap. Batman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayifihi amin. Dan jika diitlak oleh istri, maka jangan dilebihi oleh wakil atas mahar itu. Maka jika diberikan, maka hukumnya seperti barang yang dikalau ia lebihkan atas barang yang dikodarkan dia oleh istri, dan sah
tiap-tiap daripada laki istri berwakilkan kafir, dan orang perempuan dan sahaya orang, dan jika tiada izin penghulunya sekalian. Dan jika berwakil dua laki istri akan seorang, memerintahlah ia akan satu taraf dan dua, maka tiada memerintah ia akan dua taraf, seperti barang yang pada baik dan lainnya. Ini 3 masalah. Pertama, dan jika diitlaq, artinya diitlaq jika tidak ditentukan oleh istri, maka jangan lebih oleh wakil daripada mahar nikah. Jadi kalau istri wakilkan engkau untuk mengkhuluk suami saya dengan berapa saja emas, hingga sebut tentunya, saya wakilkan engkau untuk mengkhuluk, untuk menebus pernikahan dari suami saya dengan berapa saja emas, mutlak berapa saja. Ini kalau dikatakan berapa saja, maka jangan dilebihi oleh wakil daripada mahar mithil. Jangan lebih jumlahnya dari mahar mithil. Mahar mithil ini mahar yang seperti mahar ibunya atau saudara perempuan. Umpama mahar ibunya 30 gram, maka pada saat istrinya, seorang wanita mengatakan, saya wakilkan kamu untuk mengkhuluk suami saya dengan emas berapa saja. Nah, si wakil bilang, ya, kalau engkau ceraikan wanita ini, saya kasih engkau 40 gram. Ini kalau 40 gram melebihi mahar mithil, paling kurang 20 gram atau 30 gram. Jadi kalau umpama si wakil diserahkan untuk meminta khuluk kepada suami, jangan melebihi mahar mithil, mahar seperti ibunya. Jadi kalau istri mengatakan, saya wakilkan engkau untuk khuluk suami saya dengan emas berapa saja, si wakil mengatakan, istrimu mengatakan kalau engkau memberikan 30 gram emas, cerai. Nah, kalau umpama engkau ceraikan, dikasih 30 gram emas, 30 ini sama dengan mahar ibunya, enggak lebih boleh. Tapi kalau engkau berikan, kalau umpama engkau ceraikan, saya kasih 40 gram, itu lebih dari mahar mithil, enggak boleh. Jadi kalau seorang istri mewakilkan wakil untuk meminta khuluk dengan mutlak, tidak disebut berapa banyaknya, maka dia jangan menyebutkan itu mahar melebihi mahar mithil. Mahar mithil mahar seperti ibunya. Mahar ibunya 30, yang lebih dari 30, minimal 30 gram. Maka jika dilebihkan dia, maka hukumnya seperti barang yang jikalau dia lebihkan atas barang yang dikodarkan dia oleh istri. Jadi kalau dia lebihkan, kalau nggak mau dia mesti bayar lebih dari apa yang diukurkan istri. Ini wakil harus jalankan perintah kepada yang diperintah oleh istri. Kalau umpama suami saya ceraikan saya berikan kepadanya mahar mithil, ya, si wakil menserahkan mahar mithil, nggak lebih dari itu. Kalau dia bilang kalau suami saya ceraikan saya kasih emas berapa saja yang dia mau, mutlak.
Nah, si wakil pun jangan lebih dari mahar mithil, minimal 30 gram atau di bawah. Nah, kalau lebih dari mahar mithil boleh, tapi dia wajib tanggung jawab memberikan lebih dari mahar mithil. Ini kalau diwakilkan. Masalah kedua, dan sah tiap-tiap daripada laki istri berwakil kafir dan orang yang perempuan dan sahaya orang, dan jika tiada izin penghulunya sekalipun. Masalah kedua adalah kalau seorang suami istri mewakilkan untuk khulu kepada orang kafir. Kan sekarang banyak pengacara. Nah, si laki mengatakan saya wakilkan engkau untuk menghulu istri saya, padahal pengacaranya kafir. Atau si istri mengatakan saya wakilkan engkau untuk menghulu suami saya, padahal kafir. Boleh suami mewakilkan orang kafir, boleh istri mewakilkan orang kafir dalam khulu. Khulu menebus pernikahan. Umpama si istri katakan kepada wakilnya, bilang sama suami saya kalau diceraikan saya berikan 30 gram. Nah, si wakil ngomong, padahal wakilnya kafir, boleh. Dan wakil suami pun mengatakan, iya saya ceraikan kamu. Yang ngomong saya ceraikan wakil dari suami, kafir juga, boleh. Suami boleh wakilkan orang kafir, dan istri boleh wakilkan kafir dalam menghulu. Ini semua boleh kalau dalam hulu. Tidak perlu orang Islam. Ya. Dan orang perempuan dan sahaya orang, dan jika tiada izin penghulunya sekalipun. Jadi orang perempuan, sahaya perempuan boleh mewakilkan kepada orang kafir untuk hulu, walaupun nggak ada izin tuan. Nah, kesimpulannya wakil dalam hulu boleh saja, bukan orang Islam. Sekarang kan banyak pengacara yang bukan Islam. Dan jika berwakil dua laki istri akan seorang yang memerintah, seorang yang memerintahlah ia akan satu taraf jua, maka tidak memerintah ia akan dua taraf seperti barang yang pada baik dan lainnya. Jadi kalau umpama suami menyerahkan perwakilan dalam hulu hanya satu sisi, saya wakilkan kamu untuk terima apa yang dikasih oleh istri, tapi nggak boleh dimengatakan ceraiin. Yang boleh hanya menerima pemberian istri, tidak menceraikan. Satu sisi yang dilakukan, terima apa yang dikasih istri. Atau saya wakilkan kamu untuk mengatakan cerai sama istri saya dan terima pemberiannya. Itu satu sisi menerima pemberian, satu sisi menceraikan. Nah, ini kalau yang diwakilkan hanya boleh satu sisi, menerima pemberiannya atau menceraikan istri, diwakili suami. Ini yang dikatakan kalau seorang wakil hanya boleh melakukan satu sisi yang diperintahkan, tidak dua sisi. Kalau hulu kan dua sisi, menerima apa yang dikasih oleh istri dan menceraikan istri. Itu sisi kedua. Nah, kalau wakil hanya boleh satu. Saya wakil kak, saya ceraikan kamu mewakili suamimu. Adapun pemberiannya nggak boleh diterima karena sisi lain. Nah, ini yang dikatakan dalam hulu ada dua sisi. Sisi pertama menceraikan, sisi kedua menerima pemberian istri. Wallahu a'lam bishawab. Dan disyaratkan pada sifat seperti barang yang telah Allah.
Silakan. Sumpah, ada orang boleh sumpah ya kemarin tuh. Iya. Dia itu sumpahnya depan orang nih, dia kata-kata orang ini. Terus dia bayar kepala. Terakhir dia apakah perlu minta maaf nggak kepada orang yang menyaksikan bersumpah? Jadi kalau orang sumpah untuk pelanggarannya bayar kafarah cukup, nggak perlu minta maaf, Minta maaf sama orang. nggak perlu minta. Jadi, wallahi saya mau jadi imam di sini, banyak yang dengar. Ada langgar jadi imam, kan berarti melanggar sumpah, bayar kafarah antara 3 bebasin budak dan ada budak, puasa 3 hari, itu memberi makan 10 orang miskin. Artinya kalau dia bayar kafarah bebas. Walaupun minta maaf kalau salah, orang bersumpah salah, nggak salah. Orang bersumpah enggak, kecuali kita salah mau orang minta maaf. Ini cukup bayar kafarah, minta maaf sama Allah. Sudah. Setelah itu oke, Ya. dia bersumpah tapi dia berjalan dengan waktu membatalkan sumpah itu gimana caranya? Ini yang bersumpah nih kayak tadi tuh Melanggar. bukan melanggar, dia berjalan dengan waktu ingin sumpahnya itu dihapus gitu loh. Caranya gimana itu? Intinya bisa dibatalin nggak sumpahnya? Kalau dia sumpah nggak melanggar, nggak perlu bayar kafarah. Dia sumpah doang, wallahi begini, tapi nggak melanggar, nggak perlu kafarah. Hanya istighfar dari sumpah. Misalnya dia tadi kan dia melanggar, maksudnya Kalau melanggar baru bayar iya, kalau kafarah. melanggar kan kafarot. Nah, Maksudnya kalau dia ingin sumpah itu dibatalkan gitu. Bisa dibatalin nggak nggak? bisa. Kalau sudah mengucap nggak bisa dibatalin, nggak bisa. Nggak. Dibatalin.